Part 5. Memanjakan. Maaf dok, saya ingin menemui Dokter Nicholas untuk bertanya sesuatu tentang kondisi ibu, jawab Naina dengan wajahnya yang nampak sendu. Sungguh, sebenarnya dia tidak ingin menggunakan ibunya sebagai alasan. Tapi Naina tidak menemukan jawaban yang lain. Dan membahas tentang ibunya kesedihannya bukanlah sandiwara. Kamu bisa bertanya pada Dokter Nicholas saat dia memeriksa ibumu di jadwal kunjungannya, tidak sopan menemuinya di ruangan seperti ini, jawab Gracia pula. Bukan tanpa sebab, dia hanya ingin menunjukkan protokol rumah sakit yang benar. Dan jawaban itu tak mampu Naina bantah lagi. Maafkan saya, dok, jawab Naina dengan kepala yang menunduk secara dalam. Dia tidak menyalahkan Dokter Gracia, memahami pula kenapa dilarang. Sebab area ini memang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Ketika masuk di pintu utama tadi saja Naina sembunyi-sembunyi. Tapi malah bertemu Dokter Gracia di sini. Sekarang pergilah, malam nanti Dokter Nicholas akan memeriksa ibumu kan? Kamu bisa tanyakan nanti malam, putus Gracia. Baik dok, jawab Naina dengan patuh. Dia hendak melangkah pergi dari sana, namun kemudian urung saat tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan nampaklah Dokter Nicholas yang keluar. Naina, kenapa tidak masuk? Aku sudah menunggumu dari tadi, kata Nicholas tanpa basa-basi. Gracia bahkan sampai mengerutkan dahinya. Dokter memanggil Naina. Tanya Gracia. Ada beberapa hal ingin aku sampaikan padanya tentang Ibu Wilda, karena itulah aku memanggilnya ke sini. Oh, ucap Gracia, tapi hanya mampu dia ucapkan di dalam hati. Kenapa tidak bilang jika Dokter Nicholas yang memanggilmu, aku akan segera mengizinkannya jika seperti itu, kata Gracia pada Naina. Namun belum sempat Naina menjawab, Nicholas sudah lebih dulu menyahut. Masuklah, titah Nicholas, dia membuka pintu lebar-lebar untuk Naina. Baik dok, jawab Naina, lalu berpamitan pada Dokter Gracia, saya permisi Dokter Gracia, ucapnya dengan kepala yang menunduk pula. Baiklah, jawab Gracia lembut, dia tidak berpikir bahwa ada hubungan di antara keduanya. Di mata dia semuanya nampak normal. Naina yang seperti wanita miskin, dan Dokter Nicholas yang hanya ingin menjalankan pekerjaannya dengan baik. Gracia juga menundukkan kepalanya kecil sebagai tanda hormat, dia seperti itu sebelum Dokter Nicholas masuk dan menutup pintu. Lalu menguncinya. Nicholas pun membuang nafasnya lega, hubungan seperti ini dengan Naina membuat jantungnya berdetak dengan tak biasa. Dokter tidak masalah bertemu di saat penampilanku seperti ini. Tanya Naina, mereka masih berdiri tak jauh dari pintu yang telah terkunci tersebut. Naina sadar pula sekarang dia seperti gembel saat berada di samping Dokter Nicholas yang begitu sempurna. Nicholas tak langsung menjawab, dia mengajak Naina untuk masuk lebih dalam. Meletakkan kotak bekal yang dibungkus plastik hitam oleh Naina agar tidak menarik perhatian semua orang. Masih berdiri di dekat meja dan sofa itu, Nicholas pun menarik pinggang Naina agar lebih dekat. Seperti ini agar aku nyaman, kata Nicholas, dia lalu melepaskan 4 kancing baju Naina yang ada di bagian dadanya. Hingga dada yang terbungkus bra berwarna merah itu bisa dia lihat dengan jelas. Terakhir Nicholas pun melepas pengait rok yang dipakai Naina hingga jatuh ke lantai. Naina jadi hanya menggunakan baju blus itu saja, sepanjang paha hingga seperti gaun yang seksi. Setelahnya dia ikat rambut panjang Naina dengan rapi, Naina memang selalu membawa ikat rambutnya yang dijadikan gelang. Begini lebih bagus, kata Naina pula, dia menambahi usaha yang dokter, dengan menarik bajunya turun hingga ke lengan, jadi pundaknya terbuka dengan sempurna. Dadanya makin terpampang nyata. Nicholas tersenyum, apalagi saat dia mulai merasakan desiran di bagian inti. Namun belum cukup mampu untuk membuat intinya berdiri. Dok, panggil Naina dengan suara yang mulai manja, kini mereka telah duduk di sofa, Nicholas memangku Naina. Mereka belum mau makan, masih ingin saling menyentuh seperti ini.
Nicholas juga terus menatapi kedua dada Naina yang menggoda. Sampai detik ini dia belum Choco Chips itu, membuatnya sangat penasaran. Kita tadi menggunakan ibu sebagai alasan pada Dokter Gracia, aku tidak ingin ibu jadi bahan kebohongan kita, kata Naina. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan tentang ibumu lebih dulu. Aku akan coba teknik akupuntur untuk membuatnya sadar dari koma, jelas Nicholas, dia memahami tentang teknik itu dari ibunya yang juga seorang dokter. Mendengar penjelasan tersebut kedua mata Naina sontak berkaca-kaca. Dia tahu Dokter Nicholas melakukan ini sebab sekarang mereka telah menikah. Jika mereka masih tak memiliki hubungan, pasti hanya akan menunggu ibunya sadar dengan sendirinya. Tanpa banyak kata Naina langsung memeluk sang suami dengan erat, mencium leher Dokter Nicholas dengan penuh kasih sayang. Meski belum tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi Naina sudah sangat bersyukur karena mereka akan berusaha. Terima kasih, Dok, kata Naina dengan tulus, masih dengan pelukannya yang erat. Dan Nicholas pun membalas pelukan itu pula. Sesekali mencium pundak Naina juga. Sampai akhirnya gemas sendiri dan membuat tanda merah di sana. Awalnya di pundak dan akhirnya di leher. Lalu turun di bagian atas dada Naina. Dokter, geli, rintih Naina saat Dokter Nicholas malah bermain-main dengan dadanya. Ayo makan dulu, bukannya aku tidak boleh lama-lama di sini. Tanya Naina kemudian setelah sang dokter melepaskan dadanya yang terus diciumi. Tapi belum sempat Nicholas menjawab, Naina sudah lebih dulu bicara lagi. Dia ini banyak sekali bicaranya. Maaf dok, tunggu dulu, aku masih penasaran akan satu hal. Maaf juga karena harus membicarakan tentang hal ini, tapi apa aku boleh tahu tentang mantan kekasih Anda? Zendaya namanya, tanya Naina. Dari mana kamu tahu nama itu? Dari beberapa perawat, tapi aku akan merahasiakan jati diri mereka sebagai keamanan informasi. Nicholas lagi-lagi terkekeh karena ucapan Naina, ada-ada saja jawabannya. Apa karena wanita itu dokter jadi begini? Tanya Naina, dia membelai lembut dada sang dokter, tangannya bergerak naik dan turun menikmati dada yang bidang tersebut. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, aku melihat dia berhubungan dengan pria itu di apartemennya. Pasti sangat menjijikkan untuk dokter ya? Tanya Naina lagi dan Nicholas hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Untuk pertama kalinya akhirnya dia berbagi tentang rahasia ini. Selama ini tak ada satupun orang yang tahu alasan pasti kenapa pernikahan mereka batal. Bahkan kedua orang tua Nicholas pun tidak mengetahuinya. Bagi Nicholas ini juga adalah aib, dan kini dia membagikan kisahnya yang menjijikkan itu dengan Naina. Apa dokter tidak jijik denganku? Aku kan juga awalnya pelacur. Tanya Naina lagi. Setidaknya sejak awal aku tahu apa pekerjaanmu, tahu uang yang kamu pakai untuk apa. Bukan wanita yang mengkhianati aku. Sakitnya pasti masih terasa sampai sekarang, bagaimana bisa aku membuatnya sembuh? Tanya Naina, lagi dan lagi. Tangan Naina yang tadi bergerak naik turun kini jadi terhenti di bagian hati, seolah bisa menyentuh rasa sakit itu. Jangan mengkhianati aku, jangan bermain curang di belakangku. Jika kamu ingin berhenti katakan langsung, jawab Nicholas, seolah dia mengatakan hal ini pada Zendaya. Naina balas kata-kata itu dengan pelukan dan Nicholas pun membalasnya. Aku tidak akan mengkhianati dokter. Aku tidak akan pergi jika bukan dokter yang meminta, balas Naina. Baginya dokter Nicholas adalah penolong. Menariknya keluar dari kehidupan kotor itu, bahkan berupaya untuk membantu ibunya sembuh. Mencintai dokter Nicholas juga bukan hal yang sulit bagi Naina, bukan hanya karena ketampanan dan uangnya, namun dia pun benar-benar bisa merasakan bahwa dokter Nicholas adalah orang yang baik. Naina akan rela jadi istri tersembunyi dokter Nicholas sampai batas waktu yang tak bisa dia kira. Naina akan tetap berada di sini sampai dokter Nicholas melepaskannya. Jangan asal bicara Naina, ucapanmu itu harus dipertanggungjawabkan, balas Nicholas,
yang kini begitu sulit untuk mempercayai wanita. Aku tidak sedang membual, Dok. Dokter tahu sendiri aku adalah wanita yang tidak punya masa depan. Jika bukan dokter mungkin tak akan ada pria yang bersedia menikahi aku meski hanya sembunyi-sembunyi seperti ini, balas Naina. Selain ibu, aku tidak punya tujuan kemana harus melangkah untuk melanjutkan hidup. Hanya dokter yang bersedia memelukku seperti ini, timpal Naina, malah ingin menangis entah karena apa. Mungkin lelah pula dengan kehidupannya sendiri. Para pelanggannya selama ini hanya menginginkan kepuasan, mana pernah dia mendapatkan pelukan yang menenangkan seperti ini, tidak pernah. Hanya Dr. Nicholas lah yang bersedia memberikannya. Dan mendengar semua ucapan Naina tersebut, Nicholas hanya terdiam. Masih saja belum mampu percaya. Keduanya lantas saling melerai pelukan hingga jadi saling tatap, Naina yang bergerak lebih dulu untuk mengikis jarak dan mencium dengan mesra. Ciuman perlahan yang mesra sekali. Doh, apa aku boleh mencintai dokter? Tanya Naina, bicara dengan nafasnya yang terengah. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Nicholas, mereka jadi terus menunda tentang makan siang. Sebab pembicaraan ini tak pernah ada habisnya. Mereka terus saling bicara sampai lupa tentang waktu. Agar aku tidak lancang, jika tidak boleh aku bisa menahan hatiku sendiri, balas Naina. Kenapa? Apa alasanmu ingin mencintai aku? Dokter sangat tampan, kaya raya, baik, direktur rumah sakit ternama, dokter bedah, terhormat, banyak alasan kenapa aku harus mencintai dokter, balas Naina, bibirnya tersenyum lalu terkulum saat menjawab itu. Terlihat sekali jika dia adalah wanita yang materialistis. Tapi Naina tak ingin munafik, semua itu memang alasan, selain hati yang terasa nyaman. Kamu akan mencintai aku sebagai siapa? Naina atau Laura? Dua-duanya, dalam kesederhanaanku sebagai Naina, juga dalam sikap beraniku sebagai Laura, aku ingin mencintai dokter dengan tulus, jawab Naina dengan tulus. Aku juga akan menyiapkan mental ketika nanti ditolak keluarga besar dokter, tidak apa-apa, aku paham. Nanti berpisah juga tidak apa-apa, tapi sekarang aku benar-benar ingin mencintai dokter dengan tulus, kata Naina lagi. Dia memang pandai dalam hal bersilat lidah, tapi percayalah kali ini dia benar-benar tulus. Tapi tetap saja semua kata yang keluar dari mulut Naina terasa lucu di pendengaran Nicholas. Jadi bukannya menanggapi ucapan itu dengan serius, Nicholas malah menarik hidung Naina dengan gemas. Jawab dok, perasaanku jangan digantung, kata Naina lagi dan tawa Nicholas makin terdengar jelas. Seumur-umur mana pernah ada seorang wanita yang menyatakan cinta dengan cara ugal-ugalan seperti ini, terasa lucu bagi Nicholas. Terserahmu saja, balas Nicholas ambigu. Jawab yang benar, boleh tidak? Serius? Iya, asik. Kata Naina dengan tubuh yang sontak sedikit melompat, sampai dadanya pun ikut bergoyang. Tidak apa-apa dokter Nicholas belum mencintai dia, yang penting dia sudah dapat izin untuk boleh mencintai. Ayo sekarang makan, aku tidak akan banyak bertanya lagi, kata Naina, dia langsung turun dari atas pangkuan sang dokter, pergerakan yang asal membuat selana dalamnya sampai terlihat oleh Nicholas. Membuat pria itu tersenyum kecil. Akhirnya mereka makan siang bersama dengan pemandangan dada Naina yang indah. Naina yang nakal bahkan menarik salah satu pengait bra itu hingga makin turun. Dan berdenyut-denyut pula lah bagian inti Nicholas dibuatnya. Ternyata rangsangan-rangsangan kecil seperti ini benar lebih berpengaruh dibanding dia langsung melihat seorang wanita yang telanjang. Sebab dulu Nicholas pernah melihat wanita bugil melalui ponselnya. Berharap gairah itu memuncak namun ternyata tidak bisa. Selesai makan, Naina segera membereskan kotak bekal. Lalu menghampiri sang suami dengan manja, kancing lagi bajuku, kan dokter tadi yang lepas, pinta Naina. Nicholas menurutinya tanpa protes sedikit pun. Aku akan coba teknik akupuntur itu nanti malam, siang ini aku akan diskusikan dengan timku lebih dulu, jelas Nicholas.
Terima kasih sayang, jika seperti ini bagaimana aku tidak jatuh cinta dengan dokter, balas Naina. Tangannya bergerak untuk menyentuh senjata sang suami, dan Nicholas pasrah menyentuh sentuhan itu. Satu persatu kancing baju Naina pun kembali terpasang. Nicholas juga mengambil rok Naina di sofa dan memakaikannya, hingga tangan Naina terlepas dari titik kesayangannya. Sampai bertemu nanti malam, ucap Nicholas, lalu mengecup bibir Naina. Namun Naina malah melompat hingga berada di gendongan sang dokter, digendong layaknya bayi koala. Siap suamiku yang tampan, antar aku sampai ke depan pintu, balas Naina. Manja. Biarin, balas Naina lagi. Apa kamu tahu Naina, kamu juga adalah wanita yang cantik. Ah meleleh, balas Naina belingsatan.